Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Apriani, NPM 1911060332 dari kelas Biologi C semester 4, jurusan Pendidikan Biologi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum mikrobiologi yang terdiri dari 5 judul. Nah, judul yang pertama yaitu sterilisasi. Apa sih yang dimaksud dengan sterilisasi? Sterilisasi ialah proses penghilangan atau membunuh mikroorganisme seperti protozoa, fungi, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, sterilisasi ini bertujuan untuk membunuh semua mikroorganisme yang berkembang biak. Berikut adalah proses dari sterilisasi. Pertama-tama kita cuci dulu semua alat yang akan kita gunakan menggunakan sunlight dan air mengalir. Cuci hingga bersih. Dibilas dengan air mengalir. Nah, sembari menunggu semuanya dicuci, kita rebus dulu airnya untuk nanti kita bilas dengan air hangat. Direbus hingga mendidih. Selanjutnya kita cuci wadah salad buah sebagai pengganti cawan Petri, dan kawat OC-nya juga dicuci semua. Setelah itu, tuangkan air rebusan tadi, kita campur dengan air mengalir, celupkan semua alat di air hangat. Kucek hingga bersih. Selesai. Nah, praktikum yang kedua yaitu teknik isolasi dan kultivasi. Teknik isolasi dan kultivasi yaitu teknik yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba. Prinsip dari teknik isolasi ini yaitu untuk memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang bermacam-macam. Berikut adalah proses dari teknik isolasi dan kultivasi. Pertama, kita lakukan dulu pengenceran. Sebelumnya kita masukkan Aquades ke dalam 9 buah gelas. Lalu kita ambil air WC sebanyak 2 ml. Lalu kita campurkan, kita masukkan gelas. Kita tutup dengan kertas kue atau aluminium foil. Kita panaskan di atas lilin sehingga mencampur. Setelah itu, yang sudah dipanaskan tadi kita ambil 2 ml lagi dan kita campurkan ke gelas yang kedua. 2 ml saja ya teman-teman. Dan kita lakukan lagi seperti tahap yang pertama tadi. Oh ya, ini berlaku untuk semua air, baik air WC, air comberan maupun air sumur. Kita ambil lagi 2 ml dan kita campurkan ke gelas yang ketiga. Lalu kita lakukan lagi pengenceran seperti gelas pertama dan yang kedua. Kita tutup, kita panaskan. Setelah itu kita tutup
rapat menggunakan isolasi Setelah itu kita masukkan daging ayam ke dalam air rebusan tadi. Kita di sini hanya menggunakan kaldunya saja ya teman-teman. Kita rebus selama 30 menit. Sambil menunggu itu kita larutkan dulu ragi dengan air agar nanti dimasukinnya mudah. Lalu ini agarnya kita gunakan yang bening atau yang tidak berasa ya teman-teman. Tapi karena tadi di tokonya habis, jadi gak apa-apa beli yang berwarna aja, yang ada rasanya, tetapi rasanya jangan digunakan. Kita gunakan agarnya saja. Kita masukkan semua. Lalu kita campurkan air. Kita larutkan. Nah, setelah 30 menit kita tiriskan daging ayam. Di sini hanya menggunakan kaldunya saja ya. Kita tiriskan. Setelah itu kita aduk-aduk. Kita masukkan agar yang tadi sudah dilarutkan semuanya. Lalu aduk hingga rata. Masukkan juga raginya. Kita aduk kembali hingga rata. Kemudian kita tambahkan lagi air sebanyak 4 gelas. Kita aduk-aduk. Setelah itu yang sudah diencerkan tadi kita masukkan ke dalam masing-masing cawan Petri, baik itu air WC, air comberan maupun air sumur. Kezoom woy. Ini sebanyak 2 mili saja ya teman-teman. Kezoom lagi. Setelah itu masukkan agar-agar tadi pada semua cawan Petri. Ini berlaku untuk air WC, air comberan, dan juga air sumur. Setelah semuanya sudah dimasukkan, kita tutup rapat wadahnya. Kita beri label untuk 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 3 kali 24 jam. Ingat ya teman-teman, ini berlaku untuk semua air. Kok 2 kali anjir? Nah, praktikum yang 3 yaitu teknik enumerasi mikroba. Teknik ini merupakan teknik perhitungan jumlah mikroba pada suatu media, baik itu koloni hidup maupun koloni tak hidup. Nah, berikut adalah proses dari enumerasi mikroba. Ini dia hasil dari praktikum sebelumnya. Di sini kita bisa lihat, kita zoom. Itu ada mikrobanya, bulat-bulat.
Ada yang kecil, ada yang sedang. Dan ini untuk air comberan. Kita zoom lagi. Itu penampakan hasilnya. Selanjutnya itu air sumur. Kita zoom lagi, dan ini hasilnya. Praktikum yang selanjutnya yaitu pengamatan morfologi mikroba. Nah, kali ini kita akan mengamati morfologi dari mikroba. Kita akan melihat bagaimana sih bentuk dan warna dari bakteri tersebut. Berikut adalah proses dari pengamatan morfologi mikroba. Nah, ini dia. Kita bisa lihat bagaimana morfologi dari mikroba, apakah bulat, lonjong, atau panjang. Atau kita bisa lihat warnanya berwarna apa. Praktikum yang terakhir yaitu uji daya antimikroba. Nah, kali ini kita menggunakan ekstrak dari daun sirih, kunyit, dan betadin. Nah, bahan ini digunakan sebagai antiseptik untuk mikroba agar kita bisa melihat seberapa besar sih daya hambat dari bahan ini untuk mikroba. Nah, berikut adalah video dari proses uji daya antimikroba. Pertama-tama kita larutkan garam sebagai larutan NaCl ke dalam 1 liter air. Lalu kita aduk-aduk hingga larut. Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas sebanyak 40 ml masing-masing gelasnya. Untuk ekstrak sirih, kita ambil 12 daun sirih, lalu kita potong kecil-kecil. Setelah sudah dipotong, kita masukkan setengah gelas air panas, lalu kita aduk. Untuk ekstrak kunyit, kita pakai yang kunyit bubuk. Kita masukkan semua, lalu kita campurkan air hangat sebanyak setengah gelas. Kita aduk hingga rata. Kemudian kukus bersama ekstrak sirih tadi. Kita tunggu hingga 30 menit. Lalu sembari menunggu kita masukkan air WC, air comberan, dan air sumur yang sudah diendapkan dan tumbuh mikroba ke dalam gelas. Masing-masing air itu ada 2 gelas ya teman-teman, jadi semuanya 6 gelas. Setelah itu kita masukkan kaldu ayam sisa dari praktikum sebelumnya sebanyak 40 ml. Masing-masing gelas semuanya dimasukkan. Oh iya, kaldu ayamnya yang kemarin itu kita
rebus kembali. Tapi ini karena kita jadi cukup lumayan lama menunggu, jadi dia agak ngegumpal. Maaf ya teman-teman. Selanjutnya semuanya kita encerkan seperti praktikum sebelumnya, yaitu di atas lilin. Setelah ini kita homogenkan membentuk angka 8, tapi maaf di video ini tidak terdokumentasi. Lalu setelah semuanya sudah, kita diamkan dulu hingga menjadi agar. Lalu kita beri 3 lubang masing-masing cawan untuk dimasukkan ekstrak sirih, ekstrak kunyit, dan juga larutan betadin masing-masing sebanyak 1 mili saja ya teman-teman. Oh ya, setelah semuanya sudah dimasukkan ke dalam cawan, kita diamkan selama 1x24 jam untuk melihat seberapa besar sih daya hambat dari masing-masing ekstrak sirih, ekstrak kunyit, dan juga larutan betadin. Setelah semua sudah dilakukan, selesai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekeliruan atau mungkin penjelasannya kurang jelas. Praktikum yang dilaksanakan di rumah ini tentunya sangat terbatas sekali, baik dari alat, bahan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita lekas bisa praktikum langsung di laboratorium. Semoga video dari saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada Tuhan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.